Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi dalam proses kegiatan belajar mengajar melalui video pembelajaran. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari berbagai penyakit, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum ditunggu subscribe-nya. Subscribe itu gratis loh. Terima kasih yang sudah like, komen. Silahkan di-share jika yang membutuhkan untuk menambah referensi kegiatan belajar. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Sebelumnya pada video pembelajaran yang lain, kita sudah belajar tentang sejarah perkembangan koperasi di negara-negara Eropa, kemudian di negara Asia. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara singkat. Kita lihat, koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Kenapa cocok? Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotong royongan. Sifat inilah yang sesuai dengan asas koperasi saat ini. Sejak lama, bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotong royongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lihat perkembangannya. Pada zaman penjajahan, banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir. Kemudian ada beberapa tahapan penting dalam perkembangan koperasi di Indonesia itu sendiri. Yang pertama, karena hal tersebut pada tahun 1896, Patih Purwokerto yang bernama Raden Arya Wiratmaja mendirikan kredit untuk membantu para rakyat koperasi yang terlilit hutang. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangkukusumo. Selanjutnya setelah Budi Utomo pada tahun 1911, Serikat Dagang Indonesia dipimpin oleh Haji Samanhudi dan Hos Cokro mempropagandakan cita-cita toko koperasi atau sejenis Waserdaka KUD. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan politik pemerintah kolonial Belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. Namun pelaksanaan baik koperasi yang dibentuk oleh Budi Utomo maupun Serikat Dagang Indonesia tidak dapat berkembang dan mengalami kegagalan. Hal ini karena lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman berusaha, kejujuran, dan kurangnya penelitian tentang bentuk koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia itu apa. Meskipun kondisi undang-undang di Indonesia demikian, pergerakan dan upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti. Kemudian pada tahun 1929, Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan Insinyur Soekarno mengobarkan semangat perkoperasian kepada kalangan pemuda. Pada periode ini tercatat 43 koperasi sudah ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1930 dibentuk Bagian Urusan Koperasi pada Kementerian Dalam Negeri, di mana tokoh-tokoh yang terkenal masa itu adalah Raden Mas Margono atau Djoho Hadikusumo, disingkat RM Margono Djoyo Hadikusumo. Lalu pada tahun 1939 dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940 di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi. Sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan. Setelah itu, pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang, keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi koperasi pertumbuhan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Jepang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 dan pembangunannya dengan Kumini, koperasi model Jepang, yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang saja, sehingga sangat merugikan masyarakat Indonesia.
Itulah sekilas sejarah. Kita lanjutkan beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia. Pada tanggal 12 Juli tahun 1947 dibentuk SOKRI, itu Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Dalam Kongres Koperasi Indonesia di Tasikmalaya sekaligus ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Makanya sampai sekarang kita selalu memperingati bahwa Hari Koperasi itu jatuh pada tanggal 12 Juli. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Koperasi. Kemudian pada tahun 1960 dengan Inpres nomor 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang mengalihkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres nomor 3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan secara resmi di sekolah-sekolah maupun dengan cara informal melalui siaran media massa dan lain-lain yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat. Nah, inilah Inpres inilah sehingga ada kurikulum pembelajaran tentang koperasi atau pengenalan koperasi di lingkungan sekolah. Agar apa? Agar seluruh masyarakat Indonesia paham dan mengenal apa itu koperasi. Kemudian pada tahun 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia, disebut KOKSI. Dan pada tanggal 2 sampai 10 Agustus tahun 65 diadakan Musyawarah Nasional Koperasi atau disingkat Munaskop 2 yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 tahun 1965 di Jakarta. Berikut perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Pada tanggal 18 Desember tahun 67, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 67 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 65. Kemudian pada tahun 1969 disahkan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia, disingkat GERKOPIN. Pada tahun 9 Februari 70 dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia, yaitu DEKOPIN sampai sekarang ya. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 92 disahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang sehingga dipakai sampai sekarang yang berkaitan dengan koperasi. Kemudian masuk tahun 2000-an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat. Tapi semoga kedepannya koperasi dapat berkembang lebih pesat, lebih maju sehingga perekonomian rakyat menengah ke bawah bisa ditingkatkan. Selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mendukung koperasi di Indonesia. Pertama adalah kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak. Kedua, kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modalnya. Yang ketiga, penggunaan faktor-faktor produksi lebih ekonomis melalui pembebanan biaya overhead yang lebih dan peningkatan kapasitas yang akhirnya dapat menghasilkan biaya per unit yang relatif kecil. Terciptanya keterampilan teknis di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh para anggota sendiri-sendiri. Yang kelima, faktornya yaitu pembebasan resiko dari anggota-anggota kepada koperasi sebagai satu unit usaha. Yang selanjutnya hal tersebut ditanggung bersama di antara anggota-anggotanya. Kemudian yang terakhir yaitu karena pengaruh dari koperasi terhadap anggota-anggotanya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan lingkungan di antara perubahan teknologi, perubahan pasar, dan dinamika masyarakat. Sekarang kita lihat faktor penghambat koperasi di Indonesia itu ada dua, ada masalah internal dan masalah eksternal. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat dulu yang pertama yaitu masalah internal. Dilihat dari segi keanggotaan dalam koperasi itu sendiri, kemudian dilihat dari pengurus koperasinya, dilihat dari pengawas koperasi itu sendiri.
Selanjutnya kita lihat masalah-masalah keanggotaan koperasi itu kenapa jadi masalah, karena tingkat pendidikan mereka pada umumnya masih rendah. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota juga terbatas. Sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Kebanyakan anggota koperasi belum menyadari bahwa koperasi merupakan suatu usaha wadah yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang bekerja sebagai penggerak organisasi untuk menggerakkan koperasi menuju sasaran yang benar. Kemudian karena partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan. Ketika suatu koperasi mengadakan RAT atau rapat anggota tahunan, banyak anggotanya tidak hadir. Hasil keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka terima sebagai keputusan yang mengikat. Kemudian banyaknya anggota yang tidak ingin melihat dan mereka juga memiliki banyak hutang kepada koperasi. Hal ini menyebabkan modal yang ada di koperasi semakin berkurang. Itu masalah keanggotaan di koperasi. Selanjutnya kita lihat masalah kepengurusan di koperasi itu yang menjadikan bahwa koperasi itu terhambat berkembang karena pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum mencukupi. Kemudian pengurus belum mampu melaksanakan tugas mereka dengan semestinya. Pengurusan kurang terhadap kehidupan koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa koperasi sehingga harus diperbaiki lagi. Kemudian pengurus kadang-kadang tidak jujur. Masih ada koperasi yang anggota pengurusnya kurang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kursus-kursus yang diselenggarakan untuk pengurus koperasi sering tidak mereka hadiri. Dalam kepengurusan koperasi sampai saat ini masih belum ada pembagian tugas yang jelas. Pengurus koperasi hampir selesai usia dan para tokoh masyarakat yang sudah memiliki jabatan di tempat lain, sehingga perhatiannya terhadap koperasi kurang fokus. Pengurus juga masih banyak belum mampu berkoordinasi dengan anggota, manajer, pengawas, dan instansi pemerintah dengan baik. Itu beberapa masalah dilihat dari segi pengurus koperasi. Sekarang kita lihat dari sisi pengawas koperasi itu sendiri, yaitu kenapa jadi masalah, karena kemampuan anggota pengawas yang belum memadai, terlebih jika dibandingkan dengan peningkatan usaha koperasi. Di pihak lain, pembukuan koperasi biasanya belum lengkap dan tidak siap untuk diperiksa. Selanjutnya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas koperasi sekunder dan kantor koperasi juga belum membantu perkembangan kemampuan anggota pengawas ataupun peningkatan pembukuan koperasi. Pemeriksaan yang mereka lakukan mengarah pada kepentingan permintaan kredit. Itulah kenapa masalah internal terjadi. Selanjutnya kita lihat masalah eksternal itu sendiri dilihat dari iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan. Kemudian masih banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi, sehingga menghambat perkembangan koperasi. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai koperasi. Itu masalah eksternal yang timbul. Sekarang kita lihat masalah koperasi yang dihadapi secara umum itu ada beberapa. Pertama, karena koperasi jarang peminatnya. Yang kedua, banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis. Ketiga, partisipasi anggotanya masih sangat rendah. Kemudian keempat, kualitas sumber daya yang terbatas. Yang kelima adalah keterbatasan modal, sehingga berkembangnya sangat lambat. Keenam, perhatian pemerintah masih kurang untuk kemajuan koperasi, sehingga bisa membuat koperasi tersebut tidak berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, karena manajemen koperasinya belum bagus. Itulah beberapa masalah koperasi yang dihadapi secara umum.